Dalam filsafat, sudut pandang itu tidak dilihat sekadar pendapat pribadi atau cara seseorang melihat sesuatu. Filsafat memandang sudut pandang itu sebagai jendela fundamental bagaimana manusia membangun kebenaran, memahami realitas, dan memaknai hidup. Ketika kita membahas sudut pandang secara filosofis, ada beberapa cara utama untuk membedah dan memahaminya. Dan di sini kita akan membahas apa yang digunakan filsafat dalam memandang sesuatu. Yang pertama, perspektivisme. Itu sebagai filter realitas. Filsafat memandang bahwa manusia tidak pernah bisa melihat dunia secara telanjang atau sepenuhnya objektif. Setiap kali kita melihat sesuatu, kita selalu menggunakan kacamata tertentu yang dibentuk oleh latar belakang, budaya, bahasa, dan pengalaman hidup. Analoginya seperti ini. Bayangkan di sebuah gunung ada dua orang. Di puncak gunung tersebut, mereka berdua saling memandang daratan yang rendah. Di salah satu di antara mereka ada yang melihat lautan, tapi yang satunya lagi itu melihat hutan yang lebat. Mungkin mereka berdua berada di tempat yang sama, namun mereka berdua berbeda dalam mengambil sudut pandang. Tidak ada satupun dari mereka yang salah, namun tidak ada juga yang memiliki gambaran utuh sendirian. Oleh karena itu, sudut pandang bukanlah kebenaran mutlak, melainkan salah satu cara realitas menampakkan dirinya pada manusia. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi ini itu sebagai batas pengetahuan. Dalam ranah teori, sudut pandang menentukan apa yang bisa dan tidak bisa diketahui. Keterbatasan manusia, sudut pandang adalah bukti bahwa pengetahuan manusia itu terbatas. Kita hanya bisa menalar sesuatu itu dari tempat kita berdiri. Dan titik butanya, setiap kali sebuah sudut pandang menerangi satu sisi persoalan, ia secara otomatis menggelapkan sisi-sisi yang lain. Fokus pada keadilan hukum, misalnya, seringkali membuat kita mengabaikan aspek empati kemanusiaan. Yang ketiga, aksiologi dan etika. Aksiologi dan etika sebagai konstruksi nilai. Sudut pandang adalah motor penggerak di balik apa yang kita anggap baik atau buruk, benar atau salah, hitam atau putih, relativisme versus objektivisme. Sebagian pemikiran filsafat menganggap nilai-nilai moral sangat bergantung pada sudut pandang budaya atau zaman. Sebaliknya, aliran lain berpendapat bahwa di balik beragamnya sudut pandang manusia tetap ada nilai-nilai universal yang objektif seperti keadilan atau penderitaan yang disepakati dari sudut pandang manapun. Pergeseran paradigma. Filsafat juga melihat bahwa sudut pandang tidak statis. Masyarakat bisa mengalami pergeseran sudut pandang secara massal. Misalnya, bagaimana cara pandang manusia terhadap alam itu berubah dari sesuatu yang sakral menjadi sekadar komoditas untuk dieksploitasi. Yang keempat, dialektika. Itu sebagai alat kebijaksanaan. Bagi filsafat, menyadari adanya sudut pandang adalah langkah awal menuju kebijaksanaan. Jika kita hanya mengurung diri dalam satu sudut pandang saja, kita akan jatuh ke dalam dogmatisme atau merasa paling benar. Filsafat menggunakan metode di mana satu sudut pandang atau tesis itu dibenturkan dengan sudut pandang tandingan, yaitu antitesis, bukan untuk saling menghancurkan, melainkan untuk melahirkan pemahaman baru yang lebih tinggi dan utuh, atau sintesis. Kesimpulannya, bagi filsafat, sudut pandang adalah kodrat manusia. Kita tidak bisa lepas dari sudut pandang, tetapi kita punya kemampuan untuk menyadari keterbatasannya. Menghargai filosofi sudut pandang itu berarti berani melangkah keluar dari ego sendiri, bersedia melihat dari sudut pandang orang lain, dan menerima bahwa kebenaran seringkali berbentuk mosaik yang tersusun dari banyak perspektif berbeda.